teman-teman mahasiswa, selamat datang pada pembelajaran tahun keempat dengan topik Kit Keluarga Saat Bencana. Dengan saya, Yayu Hartrianti dari Departemen Gizi Kesehatan FKKMK UGM. Segalanya bisa terjadi, ya itu adalah kata-kata ajaib ya. Jadi jika kita mendengar kalimat tadi, kita bisa memikirkan bahwa setiap orang tidak ada yang suka memikirkan bencana yang terjadi. Tetapi memikirkan bencana yang akan terjadi adalah hal yang perlu kita lakukan sebagai bentuk antisipasi dalam mempersiapkan kebutuhan dalam keadaan darurat. Ada dua pertanyaan kepada diri kita sendiri sebelum kita memulai membuat kit darurat. Yang pertama adalah untuk siapa kit ini, dan yang kedua adalah keadaan darurat yang seperti apa atau bencana apa yang biasanya sering terjadi di wilayah kita. Kita harus mengumpulkan kit bencana ya. Jadi ada beberapa ide atau contoh barang yang bisa dimasukkan sebagai list yang harus ada untuk kesiapan menghadapi bencana. Yang pertama tentunya jelas air. Ya, jadi air ini harus selalu siap. Kemudian makanan. Nah, makanan-makanan di sini adalah makanan-makanan yang mungkin tidak perlu masak ya. Jadi tidak perlu dimasak untuk mengkonsumsinya. Kemudian juga ada P3K, kemudian ada obat-obatan tertentu ya, tergantung dari misalnya di dalam keluarga tersebut mungkin ada orang yang sakit yang memang membutuhkan obat-obatan. Contohnya misalnya di dalam suatu keluarga ada orang yang hipertensi sehingga obat-obatan hipertensi itu juga harus disiapkan di dalam kit tersebut. Untuk kit dalam keadaan darurat COVID-19 sebetulnya sama, tetapi ada beberapa hal yang perlu ditambahkan ya. Misalnya tisu ya, tisu ini ada tisu toilet, kemudian tisu biasa, dan juga kalau memungkinkan itu adalah tisu yang mengandung disinfektan. Nah, kemudian juga produk kebersihan pribadi ini tentunya harus ditambahkan, harus lebih banyak begitu ya dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, dan kemudian juga masker ya, dan juga hand sanitizer. Nah, berikut ada perbedaan ya antara disaster kit dengan go kit. Kita sering mendengar kata-kata yang sama, kit begitu ya, tetapi di sini ada perbedaan ya yang disebut dengan disaster kit dan juga go kit. Nah, kalau disaster kit ini adalah kit yang permanen, artinya itu mungkin dalam bentuk yang lebih besar, kemudian juga stay ya, tidak bisa dipindahkan. Contohnya itu di rumah, misalnya kita mempunyai tempat itu sebagai kit ya. Jadi isinya itu tadi listnya contohnya adalah barang-barang yang misalnya dalam keadaan bencana kemudian bisa kita pakai. Nah, sementara kalau go kit itu adalah kit yang bisa dibawa. Jadi setiap saat bisa kita bawa ya. Hampir sama listnya ya, apa saja yang ada yang harus dimasukkan ke dalam kit tersebut. Tetapi kalau go kit ini bentuknya lebih sederhana, lebih kecil, lebih ringkas sehingga bisa dibawa setiap saat ya. Jadi misalnya ada bencana yang mengharuskan kita untuk ngungsi begitu ya, kita bisa dengan segera membawa go kit tersebut. Nah, sementara kalau disaster kit ini mungkin bencana-bencana yang kita masih bisa stay di rumah, tetapi kemudian ketika terjadi bencana biasanya situasinya belum kondusif ya, belum datang bantuan, kemudian juga belum bisa alat komunikasi belum bisa berjalan dengan baik, sehingga kita bisa mengakses kit tersebut ya untuk orang di rumah begitu. Nah, setelah mengetahui apa saja isi kit keluarga saat bencana, maka ada beberapa tips makanan untuk keluarga ya yang dimasukkan ke dalam kit tersebut ya. Tips tersebut diantaranya adalah menghindari camilan yang mengandung banyak garam, gitu ya, karena camilan ini akan memicu rasa haus kita ya. Sementara dalam keadaan bencana kita harus
mengirit begitu ya, mengirit air begitu ya, sehingga hindari camilan yang mengandung banyak garam untuk dimasukkan ke dalam kit tersebut. Kemudian juga harus menyertakan protein ya. Jadi dalam keadaan bencana kita harus tetap memikirkan bahwasannya tubuh kita juga membutuhkan protein gitu ya. Seperti di sini produk kacang-kacangan ya, sehingga kita membuat kita bisa tetap kenyang. Nah, tips yang lain adalah mencari makanan yang berenergi tinggi gitu ya. Karena makanan berenergi tinggi ini dapat membantu tetap stabil ya. Jadi ini contohnya kacang-kacangan, kemudian juga daging kering, kemudian susu misalnya seperti itu. Nah, kemudian juga tips yang lain itu adalah jangan lupa untuk memasukkan air ya sesuai dengan kebutuhan keluarga. Misalnya di dalam keluarga tersebut ada 3 orang misalnya, kemudian kita harus memasukkan, kalau contohnya gokit itu harus memasukkan untuk 3 orang ini air yang dimasukkan itu harus seberapa banyak, seperti itu. Kemudian tips yang lain itu adalah pastikan makanan darurat sehat dan aman. Nah, di sini termasuk dengan mengetahui expired date dari makanan tersebut begitu ya. Jadi kita harus hati-hati. Nah, terutama kalau untuk gokit ya, biasanya itu disimpan di dalam tas begitu, sehingga makanan itu kadang-kadang tidak dicek apakah dia sudah expired atau belum begitu ya. Kemudian hal yang lain adalah juga memastikan bahwasannya kita mengetahui gitu ya, mengetahui cara mengkonsumsi makanan tersebut. Ya, jadi memasukkan makanan, kemudian kita juga tahu bagaimana cara makan makanan tersebut gitu ya. Jangan kemudian kita memasukkan makanan yang kita tidak tahu bagaimana cara memakannya. Nah, ketika bencana ini kita memikirkan juga ya, ada beberapa anggota keluarga yang kemudian juga membutuhkan makanan khusus. Tentunya di setiap keluarga itu akan berbeda-beda ya, tergantung dari anggota keluarganya masing-masing ya. Contohnya ini misalnya ada satu keluarga yang mempunyai bayi, tentunya harus difikirkan makanan apa yang kemudian saat bencana ini untuk bayi. Ya, contohnya memasukkan susu instan ya, yang tidak perlu dicampur dengan air gitu ya, karena dalam keadaan bencana kita akan sulit mendapatkan air panas ya. Kemudian ada juga anggota keluarga yang membutuhkan makanan khusus. Kita juga harus memikirkan ini. Contohnya misalnya orang dengan diabetes mellitus, sehingga kita harus memikirkan makanan apa yang sesuai dengan orang yang menderita diabetes mellitus ya. Contohnya di sini makanan-makanan yang rendah karbohidrat dan juga glukosa. Misalnya ada biskuit oat ya, jadi ini bisa digunakan untuk orang-orang dengan diabetes mellitus. Kemudian juga ada orang dengan hipertensi. Ini juga harus disediakan makanan-makanan yang rendah garam, misalnya roti gandum atau susu rendah lemak ya. Nah, ini adalah contoh ya, contoh makanan dan minuman yang dapat dimasukkan ke dalam emergency kit disaster. Jadi di kita juga sekarang sudah banyak ya makanan-makanan dan minuman yang dapat dimasukkan ke dalam emergency kit disaster. Sekian materi pembelajaran terkait kit keluarga saat bencana. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman dapat mengakses materi pada modul ataupun sumber yang telah kami sediakan di Gamel, dan nanti kita akan bertemu di sesi tanya jawab pada kuliah sinkronus. Tetap semangat dan selamat menikmati pembelajaran di tahun keempat CFHC IPE.